Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah. Malam hari ini kita berzumpa kembali melalui media online, halaqah Jumat malam pekanan yang diselenggarakan oleh Dompet Duafa dan Hong Kong, dan juga IMAH, Indonesian Muslim Association Hong Kong, yang alhamdulillah kita bisa istiqomah melaksanakannya setiap pekan. Dan kita bersilaturahim dalam rangka berdiskusi, talabul ilmi, dan watawasau bihaq, watawasau bisabar, sehingga agar menambah ilmu kita, menguatkan iman kita, dan menambah keyakinan serta semangat kita dalam melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Dan mudah-mudahan apa yang kita niatkan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Amin. Salam salawat semoga tetap tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, tabi'in, para alim ulama, serta umat Islam yang berjuangkan agamanya, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, selamat datang Mas Wahyu. Alhamdulillah sudah Selamat datang, Pak. jadi rumah ini. Sudah. Ya, alhamdulillah. Ya, malam ini kita mengangkat masih pada eh, seri muhasabah diri. Kita akan mengangkat masalah tawakal. Ini satu hal yang mungkin sudah sering kita dengar, tapi tidak ada salahnya kita reminding kembali, karena tawakal ini adalah bagian dari proses kehidupan kita, bagaimana kita bersandarkan diri hanya kepada Allah, tidak bersandar kepada makhluk, tidak berharap kepada makhluk. Allah yang Maha Kuasa, yang mengatur semuanya, dan kepadanya kita berdoa, dan kepadanya lah kita bertawakal. Itu mungkin nanti akan kita coba diskusikan. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan malam hari ini hal-hal baru, dan juga bisa menambah kekuatan iman kita dan dalam berislam. Dan sebelum kita memulai, marilah kita buka dulu dengan sama-sama membaca suratul Fatihah. Semoga bacaan suratul Fatihah ini bisa memberikan keberkahan buat kita semua. Ala diniyah wanita solihah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Baik, terima kasih. Selanjutnya tafadhol Ustaz untuk memulai tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wa sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah di malam hari ini yang mestinya waktunya istirahat, kita masih diizinkan Allah untuk sejenak rehat, untuk mengisi relung-relung kolbu rohaniyah kita dengan energi spiritual yang mudah-mudahan ini akan menggugah rohani kita, karena hakikatnya rohani manusia itu mesti senantiasa diisi dengan ajakan-ajakan kebaikan, dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sebagai makanan rohaniyah yang itu akan menguatkan fondasi
keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena rutinitas itu bisa menjadikan lunturnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala jika tidak punya agenda-agenda khusus yang memang kita prioritaskan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, di kesempatan malam hari ini kita sudah sering mendengar kata-kata ini, bahkan Yusuf Wardowi itu menulis buku khusus judulnya itu Tawakal. Itu bisa dibaca, hal-hal menarik yang kemudian menjadi penting kita kasih, karena bertawakal itu tidak hanya sekedar kita ucapkan dengan lisan. Kalau kita lihat misalkan tawakal itu dari kata wakala, tawakalu, ya tawakalu, tawakalu. Jadi, jadi kita tawakal dari kata wakala, tawakala, ya tawakalu, tawakulan. Jadi sebenarnya kalau dalam bahasa Arab itu namanya bukan tawakal, tapi tawakul. Tapi karena kita sudah sering menyebut dengan kata-kata tawakal itu ya, sehingga sudah menjadi bahasa yang umum, yaitu tawakal. Dan ternyata ada di dalam Al-Quran itu termasuk hamba yang dicintai Allah itu adalah hamba yang tawakal. Inna Allaha yuhibbul mutawakilin. Nah, Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Kan ada yang lain itu Inna wa yuhibbut tawabin, Inna wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, ini juga ada bagian dari kita untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala itu adalah tawakal. Nah, kenapa kemudian tawakal itu menjadikan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan tawakal itu sebenarnya adalah amalan kolbu. Kadang-kadang kita agak memaknai tawakal itu dengan bahasa yang pasrah bongkoan gitu ya, tidak melakukan apa-apa atau malas-malesan. Orang kita itu rata-rata menganggap tawakal itu Kumpul dengan jari Gusti Allah ya. bermalas-malasan. Padahal tawakal itu sebenarnya adalah pekerjaan ruhaniah. Karena dia, orang yang bertawakal itu bukan tidak bekerja. Karena yang penting itu sebenarnya adalah kondisi kolbunya. Nah, sehingga ketika kita berbicara tentang tawakal, maka hakikatnya itu kita sedang berbicara tentang kolbu. Bagaimana penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala waktu dan dalam segala keadaan. Nah, sehingga kalau kita lihat beberapa kisah misalkan ya tentang tawakal itu, misalkan kita dulu sering diberitahu atau sering dengar ya, kalau mau tawakal itu sesudah atau sebelum ikhtiar. Sesudah ikhtiar biasanya. Sudah ikhtiar ya. Nah, sering kita dengar Ikhtiar, berdoa dan tawakal. ya. Padahal Pak Adi itu kalau mau pergi itu doanya apa, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu La sudah haula wala quwata illa billah. itu sudah pergi atau belum? Ya, baru keluar, sudah keluar rumah. Terus kalau kita mau punya niat itu tawakal atau belum? Baru niat saja, apakah itu nggak disebut sebagai tawakal? Karena Kalau artinya secara ini tawakal apa, Ustaz? ya tadi menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya sandarannya itu bukan hanya kita ikhtiar kemudian tawakal. Karena Allah mengatakan faida azamta Bertawakal. fatawakal Allah. Artinya apa itu? Ketika kita punya azam, azam itu kan tekad ya, niat. Nah, berarti kan belum dilakukan kan? Itu pun kita diminta untuk berserah diri kepada Allah. Kenapa begitu? Karena sesungguhnya kalau orang itu bertawakal kepada Allah, hatinya itu akan ringan dan lapang gitu. Karena dia
bersandar kepada Allah yang Maha Tahu atas segala kehendaknya dan kejadian yang akan terjadi. Orang itu punya tekad berazam, saya akan berazam. Nah, tekad dan azam ini kalau tidak diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika tekadnya tidak terwujud, dia bisa stres. Termasuk tadi ketika perjalanan, Pak Adi besok mau perjalanan. Pertama kan malam ini sudah berazam, saya besok pulang, nggak udah punya azam tekad kan, udah berazam besok itu mau pulang. Tapi nggak ada yang tahu besok itu kejadiannya seperti apa kan kita nggak ngerti. Maka kita sudah menyerahkan diri sejak kita berazam. Nah besok ketika sudah mulai naik pesawat, sudah menyerahkan diri kepada Allah, berserah diri. Karena kita sudah nggak ngerti lagi kejadian per kejadian ke depan itu kita nggak bisa lagi. Makanya kita sering mendengar kalimat kita hanya merencanakan, Allah yang menentukan kan gitu. Nah, itu juga bukan berarti kita kemudian tidak melakukan satu planning dan perencanaan secara optimal. Bukan, karena kesempurnaan azam kita itu akan kemudian diwujudkan dengan adanya tadi pola yang terbangun sebagai bentuk perwujudan terhadap azam kita ini. Ya misalkan saya berazam tahun depan haji misalkan. Nah itu kan sudah, kita nggak ada jaminan yang tahu apakah tahun depan masih hidup, nggak ada yang tahu apakah tahun depan terjadi kejadian apapun, nggak tahu. Seperti kemarin orang menyangka dia membuat planning bisnis dengan begitu profesional, tiba-tiba COVID datang, ya kan itu sudah izin Allah Subhanahu wa taala. Yang menghadirkan Allah, yang mengangkat juga Allah. Kan kita nggak bisa mengendalikan COVID. Orang bilang kita harus melawan COVID. Melawan dari mana? Apa kemampuan kita untuk melawan COVID? Itu nggak kelihatan. Mau dilawan pakai apa? Dia lawan pakai vaksin. Vaksin 3 kali, 4 kali masih ada kena kan? Artinya kan itu menjadi pelajaran penting bagi kita kaitannya dengan ilmu penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tawakal itu dilakukan sebelum kita punya niat, kemudian saat kita mau melakukan, pas kita melakukan, dan selesai kita melakukan. Itu rangkaiannya. Karena kita sering melihat kisahnya itu kan begini. Kalau mau tawakal itu ya itu untanya ditambatkan dulu, tambatkan untamu, baru kita bertawakal. Kita sering dengar kata-kata itu. Padahal sebelum ditambatkan unta ya harus tawakal dulu juga. Jadi awal ketika melakukan, dan ini pengawalan tentang ketawakalan itu penting karena ini akan menjadi pondasi yang sangat urgent ketika segala sesuatu yang terjadi itu bisa jadi di luar ekspektasi yang kemudian kita rencanakan. Di luar apa yang kemudian kita pikirkan. Yang itu kita tidak tahu hakikatnya. Maka tawakal ini akan menjadi kunci ketenangan kolbu. Karena yang bergerak itu kolbunya. Apa sih yang kemudian kita atau menjadi indikasi orang itu bertawakal itu, yaitu yang pertama, hatinya itu yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana itu bisa yakin? Maka yang kedua ini adalah dia berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kadang-kadang kan menganggap husnudzon itu hanya kepada makhluk ya. Berhusnudzon kepada makhluk. Padahal yang paling penting itu adalah berhusnudzon kepada Allah. Nah, kalau kita sudah berhusnudzon kepada Allah, maka yang ketiga adalah kita ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yakin, bagaimana orang tawakal itu yakin? Ya, karena kehidupannya itu dipenuhi dengan keyakinan kepada Allah. Ya, misalkan seperti Allah itu mengibaratkan burung. Burung, kan ini ada hadisnya kan, kalau belajar tawakal itu maka belajarlah dari burung. Ketika kemudian dia berangkat mulai pagi hari itu terbang,
kemudian sore kembali sudah dalam keadaan kenyang. Dan burung tidak pernah berpikir besok itu mau makan apa. Nah, yang sering berpikir besok makan apa itu kan kita. Kadang-kadang khawatir. Malah Pak Adi belum makan lagi malam ini. Karena harus belanja dulu, harus masak dulu. Iya. Nah, itu Pak Imam sudah tawakal tiap pagi sarapan sudah siap. Yang udah siap kan tawakal banget kan. Every day is ready kan. Nah, seperti burung itu. Nah, kadang-kadang tawakal kita itu kalah sama burung. Burung itu yakin banget ya bahwa dia itu akan berangkat pagi, pulang dalam keadaan kenyang. Apalagi kita melihat situasi kalau dalam hadis itu namanya bahrun amik. Bahrun amik itu samudra yang tenggelam. Jadi banyak orang itu larut dengan dunia sehingga dia lupa menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kadang bersandarnya itu kepada ikhtiar, ya. Bersandar kepada ikhtiar. Padahal bersandar kita itu yang penting adalah kepada Allah. Misalkan kita sakit, walaupun kita ke dokter, tetapi sandaran kita itu ya dokter hanya menjadi jalan, Allah yang maha menyembuhkan, yang maha memberikan kesembuhan. Kita bekerja gitu. Ya, keyakinan kita Allah khairur razikin. Allah yang maha memberikan sebaik-baik rezeki. Jadi misalkan satu peristiwa atau kejadian terjadi begitu, maka yang pertama kita tadi yakin bahwa semua kejadian peristiwa itu hakikatnya adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita husnudzon bahwa setiap kejadian yang terjadi itu pada hakikatnya rencana Allah Subhanahu wa taala yang kadang kita tidak memahaminya apa hakikat di balik rencana tersebut. Makanya kemudian kita serahkan kemudian dengan ridho dengan segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata beberapa riset itu secara alami begitu, beberapa guru-guru saya itu melakukan ya kajian sederhana begitu terhadap orang-orang yang diuji oleh Allah sakit itu misalkan. Ketika kemudian dia bisa mengelola kolbunya, bisa mengelola perasaan hatinya itu dengan tiga konsep atau dengan konsep tawakal ini, maka ternyata itu persepsi di dalam dirinya dulu itu kemudian dia ubah begitu dengan konsep ini, maka ketahanan dirinya itu atau ketahanan mentalnya itu lebih baik. Yaitu ketika misalkan diuji oleh Allah sakit, maka yang pertama dia yakin bahwa sakit itu ya dari Allah, penggugur dosa, penaik derajat misalkan kayak. Kemudian setelah kemudian dia yakin, maka dia berhusnudzon kepada Allah bahwa ini tetap berbaik sangka kepada Allah. Karena kisahnya ada, kisahnya Nabi Ayub misalkan. Itu contoh fragmen kehidupan di masa lalu yang dimunculkan Allah di Al-Quran. Betapa beliau sangat berhusnudzon kepada Allah dengan bertahun-tahun diuji dengan penyakit, dengan ujian itu tetap berhusnudzon kepada Allah. Tidak ada sedikit pun perasaan yang berburuk sangka kepada Allah. Karena saya pernah beberapa kali menemui seseorang begitu sampai dia mengatakan, jadi musibah yang terbesar itu justru bukan musibahnya yang dia alami, tetapi justru sikap dia terhadap musibah. Sampai kemudian keluar kata-kata, saya itu sudah berdoa berkali-kali, kenapa tidak dikabulkan. Saya sudah minta berkali-kali tidak dikabulkan. Tuhan sudah tidak sayang kepada saya lagi. Saya sudah tidak percaya lagi sama Tuhan misalkan. Sampai dulu dia mau tangannya itu mau dipisau
Saya cegah, saya tahan, kemudian terlempar itu pisaunya karena dia nadinya itu mau dipotong sendiri karena menganggap selama kehidupannya itu dipenuhi dengan kesengsaraan-kesengsaraan. Nah, ini fatalnya karena kaitannya dengan keyakinannya kan luntur ya. Karena tidak yakin, kan ini menjadi awal musabab banyak persoalan. Yang bahaya itu justru pemikirannya ini, persepsinya tentang Allah, tentang Tuhan ini yang kemudian bahaya. Bukan karena ujiannya. Dia diuji sesuatu hal yang tidak kuat, tapi kemudian menggugat Allah Ta'ala. Ya. Sampai melunturkan keyakinan, sampai husnudzon kepada Allah Ta'ala. Tidak husnudzon kepada Allah Ta'ala. Nah, ini kan berarti tidak ada penyerahan dirinya kepada Allah. Maka kalau sudah fatawakal Allah itu kan wakal artinya mewakilkan. Kita mewakilkan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan segalanya kepada Allah Ta'ala terhadap setiap kejadian atau peristiwa yang terjadi atas diri kita. Nah, ini tadi pasien yang sudah kemudian dia itu yakin, kemudian ridho, dan dia lebih menerima, karena kalau dia tidak menerima, maka dalam struktur tubuhnya itu kan, orang kalau menolak itu kan bagaimana coba dirasakan ya. Tapi kalau dia menerima, berproses sakit diterima. Bukan juga tidak ke dokter, dia tetap melakukan proses itu kan. Tapi rohaninya ini yang sandarannya itu ke Allah. Sandarannya ke Allah. Terus, nah itu ternyata riset dia tingkat kesembuhan dan proses recovery-nya itu lebih cepat. Nah, proses recovery dirinya itu lebih cepat karena secara psikologis itu dia hatinya itu menerima, atau secara imunitas tubuhnya itu kemudian akan semakin baik karena tidak ada penolakan terhadap dirinya, tidak melawan tapi dia menerima. Maka tawakal itu maknanya adalah pasrah dulu dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kolbunya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti kita itu berjalan di atas kapal as-safinah, maka kapal itu adalah takwa, maka perjalanannya itu adalah dengan tawakal. Karena kita tidak tahu di titik mana ombak itu akan datang. Kita juga tidak akan tahu apakah kita akan bisa bersandar pada waktu yang ditentukan, karena perjalanan di kapal itu ada di dalam genggaman dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita terbang naik pesawat, tapi sandaran kita itu bukan kepada pilot, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Pilot itu adalah cara Allah, atau dia bagian dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang dimampukan Allah untuk bisa mengendalikan dengan ilmu dan keilmuan tertentu yang kemudian bisa menjadi jalan berpindahnya kita dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, kisah-kisah yang membangun jiwa kita itu kalau di dalam Al-Quran ini banyak sebenarnya. Yang itu kepasrahan pada tingkat tertentu menjadikan hadirnya pertolongan-pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang kadang di luar ekspektasi yang kemudian kita pikirkan, yang menjadikan itu kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Semisal bagaimana kisahnya ketika Ibrahim itu ditangkap kemudian dibakar, maka kepasrahannya kepada Allah itu kemudian menjadikan Allah menyampaikan kepada api, ya narukuni bardaw wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan berikan keselamatan terhadap Ibrahim. Kenapa? Karena sudah berserah total kepada Allah Subhanahu wa taala di saat
situasi-situasi itu terjadi atas dirinya. Kemudian ketika Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun, maka tingkat ketawakalan itu kemudian menjadikan datangnya pertolongan Allah. Pukulkan tongkatmu itu, maka laut akan membelah. Nah, ini sebenarnya bagian dari cara Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau kisahnya Rasulullah SAW itu ketika berada di dalam gua apa Pak tadi? Gua Sur. Sur. Oh? Ya, gua sur. Ya, ketika berada di dalam gua Sur bersama dengan Abu Bakar sudah ketakutan waktu itu, maka Nabi menenangkanlah, tahzan inna wa ma'ana. Jangan bersedih, Allah bersama kita. Maka datanglah ketika itu burung yang kemudian membuat sarang di depan mulut gua. Kemudian ada laba-laba yang atas izin Allah Subhanahu wa taala membuat rumah di situ, di depan gua itu. Sehingga orang-orang yang mengejar-ngejar Nabi Muhammad itu menyangka tidak mungkin Rasulullah SAW itu masuk ke dalam gua. Karena ini ada sarang burung dan ada sarang laba-laba. Nah, itu karena apa? Karena kepasrahan Allah itu akan menghadirkan pertolongan Allah. Sampai pada titik di mana kita mengatakan mata Nasrullah, inna nasrullahi qarib. Kapan datangnya pertolongan Allah? Maka pertolongan Allah itu sangatlah dekat. Nah, ini yang menjadi kunci. Maka orang-orang tawakal itu menjadi kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia menjadikan sandarannya itu, kolbunya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita diskusi karena sudah malam. Besok ada yang mau perjalanan ke luar negeri soalnya. Santai. Ya, oke, baik. Packing atau belum? Belum. Jadi tadi ya tawakal itu ternyata harus dimulai dari awal ya, bukan hanya setelahnya ya. Karena selama ini jargonnya kan berusaha sekuat tenaga, kemudian berdoa, setelah itu tawakal ala Allah gitu kan. Tawakal. Padahal tadi kalau yang doa keluar rumah tadi langsung jreng. Oh iya, ternyata sebelum jalan pun kita harus sudah tawakal dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah aku bertawakal gitu ya. Ya. Tidak ada daya dan kekuatan selain pada Allah. Ya ini ya menyadarkan kita bahwa artinya sejak awal ya kita harus selalu pada posisi tadi ya, dan agar tawakal itu menjadi menenangkan hati ya harus husnudan pada Allah tadi ya Ustaz ya. Jadi baik ataupun buruk menurut kita apa yang terjadi pada kita, karena kita berhusnudon pada Allah, selalu kita berpikir mesti ada hikmahnya. Nah gitu biasanya kan bahasanya Ustaz ya. Oke, itu yang saya tangkap dari yang sudah disampaikan, diuraikan oleh Ustaz. Tapi mungkin satu pertanyaan sebelum teman-teman nanti yang bertanya, kalau berkaitan dengan tawakal, sebenarnya boleh nggak sih kita bermimpi atau memiliki cita-cita setinggi langit, apa big dream lah istilahnya, kan istilahnya sekarang kalau orang-orang mau sukses itu selalu harus punya mimpi yang besar, yang setinggi biar ini. Nah itu gimana Ustaz kalau ini dihubungkan dengan tawakal ini? Ya, kalau mimpi kan ya tetap boleh-boleh saja, Pak. Kita bermimpi atau kita berdoa, tapi bukan mimpi waktu tidur ya. Ya bukan dream di sini. Cita-cita atau mimpi atau goal, ya visi ke depan apa gitu. Ya dibolehkan karena kan kita kan memang oleh, kalau dalam bahasa motivator itu kan harus melakukan afirmasi diri. Nah, afirmasi diri itu adalah bagian dari upaya dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kemudian bisa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Upaya-upaya yang kemudian kita
lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak masalah kita berdoa. Tapi lagi-lagi kalau kemudian kita berdoa ya bukan sekedar angan-angan ya. Karena azam, faida azam tatawakal ala Allah itu seperti kita menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan azam yang kita misalnya kita mau umroh, azamnya apa? Ya kita daftar. Itu kan bagian dari azam yang kemudian kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, termasuk tadi kita mau mencapai pada satu target tertentu, tapi tetap sandarannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hal-hal yang kemudian tidak kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kan kita boleh mau bercita-cita setinggi langit walaupun yang tercapai selangit-langit. Kalau kita tidak berserah diri kepada Allah, nanti hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi kita ya, bisa stres. Tapi kadang-kadang kan begini, ada banyak kisah lah yang kalau kita lihat misalkan di teman-teman kita gitu, saya itu dulu kepengennya begini gitu. Tapi ternyata kok yang terjadi begitu. Ternyata yang begitu tuh ternyata baik bagi saya gitu. Dulu mungkin ada yang pernah mengejar-ngejar akhwat itu yang dikejar-kejar. Ternyata kok jodohnya bukan itu kan. Ternyata jodohnya yang sekarang ini. Berarti jodoh setelah kita tahu, oh ini ternyata itu dulu kita pandangannya kan terbatas. Sedangkan Allah yang maha tidak terbatas, oh ini ternyata yang ini tuh yang terbaik bagi saya. Padahal kita sudah bermimpi dapat gadis yang ini itu, tapi ternyata itu bukan bagian dari kepada kita. Husnudon, Ustaz. Kita husnudon kepada Allah. Maka Allah juga memberikan bonus yang luar biasa kan kalau orang tawakal itu. Di surat At-Tolaq itu walaupun itu kisahnya tentang perceraian ya, tapi di situ kan dijelaskan tentang wa may yatawakkal 'alallah wa huwa hasbuh. Orang yang bertawakal kepada Allah itu ya dicukupkan segala keperluan. Dicukupkan ya. Istilahnya dicukupkan nih. Kan ada. Karena Allah yang maha tahu kan apa yang kemudian terbaik bagi kita. Yang pengetahuan kita kan terbatas. Bahkan terhadap masa depan kita pun juga kita sangat terbatas gitu, wilayah gelap lah. Jadi bicara tadi masalah ngejar-ngejar akhwat, tadi pagi sempat dengerin ceramahnya Habib Al-Idrus ya di pengajiannya Agi. Yaitu yang ngejar-ngejar akhwat, Fatimah namanya katakanlah. Terus karena pendekatan sudah 1 tahun, tapi selama ini karena nggak boleh ini kan, jadi ya ketemunya dengan ibunya. Padahal dia berdoa biar dapat itu. Terus ketika akhirnya sampai dia kata ini udah 1 tahun nih setelah sih belum ada gerakan Fatimah tuh mau sama saya gitu. Terus kata kayaknya yaudah sekarang kamu datang, kamu lamar. Datang untuk melamar. Terus waktu dia akan datang mau ngelamar, ternyata kan sudah berdoa sama Allah biar dapat si Fatimah ini. Ternyata ketika ngomong, Bu saya mau ngelamar anak ibu, terus ibu itu nangis. Kenapa kok ibu menangis? Iya, padahal saya itu ketika melihat anak ini Mas ini datang ke rumah, saya sudah langsung berdoa pada Allah. Berdoa pada Allah, jadikan dia jodohku. jadi wah kaget juga di sini, padahal targetnya kan anaknya, yang salah tanggap malah ibunya.
akhirnya ini istikharah, terus katanya ya udah, akhirnya jadi diterima tuh. Karena tapi dia tetap kan bertawakal tadi, diterima, akhirnya sudah siap eh, persiapan untuk menikah. Eh, sudah 2 bulan sejak itu udah persiapan, undangan sudah disebar. Nah, 2 minggu sebelum acara pernikahan ternyata meninggal ibunya. Lah, ibunya meninggal. Ibunya meninggal. Akhirnya keluarga dari itu kan ini berembuk, wah ini nggak enak nih. Sudah undangan sudah disebar kemana-mana, mas. Kalau nanti nggak jadi kejadian, akhirnya diputuskan keluarga besar yang ibunya itu sama Fatima itu, ya udah nikahnya sama Fatima aja. Wah, alhamdulillah terwujud cita-citanya kejar ahwat tadi. Karena dia tawakal berhuzur, wah ya udah pasrah sama Allah. Ya kalau sudah jodoh gitu kali ya. Ya lucu juga sih. Oke, itu kira sedikit cerita tadi pagi dengan kok nyambung-nyambung Ustadz juga bicara ahwat. Jadi, baik, teman-teman mungkin ada yang mau menanyakan? Iya, Bang Abe tadi saya sudah jawab di WA ya, Bang Abe. Eh, Bang Sandro tuh. Mungkin ada yang mau ditanyakan Mas Wahyu, Bang Abe atau Pak Bambang mau sharing-sharing mengenai ini seri tawakal. Ini Kita juga Pak sering kan mengatakan Pak hasbi Bambang Allah. nih sebagai pilot nih gimana? Nah, ini kan tadi ya ada cerita tentang pilot ketika menerbangkan pesawat nih membawa sekian banyak nyawa ini gimana itu rasanya tuh? Oh, itu Mas Jirjis itu saya udah nggak pilot lagi, Pak. Tapi kan jam terbangnya udah belum terkalahkan nih. Itu Mas Jirjis tuh. Mas Jirjis masih pilot itu. Kapten pilot. Yang ini Tawakal Mas Jirjis. Saya udah nggak tawakal lagi sama pilot itu. Iya. Tapi tadi yang baru di sini ya tadi saya tangkapnya tawakal itu jangan di akhir tapi sejak awal kita melakukan sesuatu harus berdasarkan pada ketawakalan berserah diri pada Allah. Dengan kuncinya harus husnudzon tadi ya. Itu yang benar. Dalam kehidupan saya dalam kehidupan sehari-hari banyak orang nggak tawakal tuh nggak percaya sama Allah gitu, namanya nggak ikhlas gitu. Waktu banyak kejadian pemilu sebelumnya tuh kan 2 tahun itu kan benar-benar tuh kayak dibelah tuh. Iya. Tim itu kalau saya tuh kalau pimpinan tuh kan pasti udah jalannya Allah kan udah turut gitu loh. Maksudnya dalam memilih itu kan Allah kan turut gitu loh. Kenapa dia bisa terjadi itu kan ya udah pasrahin aja lah sama Allah gitu. Itu kan tawakal juga sebenarnya kan. Iya. Ikhlas aja udah, siapa yang terpilih, siapa yang itu kita harus bantu, kita harus support. Tapi kan ini enggak. Terus saja begitu sampai benar-benar tuh ada yang keluarganya ada yang cerai, ada yang itu gimana itu? Apakah termasuk ketawakalan kepada Allah atau gimana itu Pak ini Ustadz? Caranya itu. Biar ya di masyarakat juga ya. Iya, itu dalam kehidupan sehari-hari kan itu. Iya. Nggak terima. Wah. Nggak terima. Ya, gitu. Kalau kalah nggak terima. Nggak terima. Iya. Nah, itu gimana tuh Pak Ustadz? Apakah itu termasuk tawakal? Putus-putus. Agak nge-freeze, Ustaz? Iya. Oh, gelap. Iya. Itu diam terus atasnya. Selamat bergabung, Mas Andro. Hey, gimana kabarnya nih? Udah lama. Itu kuncirnya keren. Kita bahas tawakal nih, Mas Andro. Tadi Ustadz sudah jelaskan. Siap. Ya,
Tawakal, Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal wakil. tawakal itu tidak hanya setelah kita usaha, tapi sejak awal pun kita harus sudah bertawakal dengan berhusnudzan pada Allah. Ustaz, sudah terdengar lagi Ustaz? Masih kelepas ya? Tadi nge-freeze ya? Mungkin pakai HP kali ya lebih Ustaz. 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 Jadi Mas itu apa? Mas Adi sambil ngobrol-ngobrol aja nih. Jadi, tawakal itu kepada Allah tuh sesuai dengan kemampuan ternyata ya. Sesuai dengan kemampuan. Ya, kalau menurut saya disitulah kadar iman kita terukur dari ketawakalan kita kalau saya lihat sih. Ketika kita bisa menerima ketetapan Allah yang sudah akhirnya sudah menjadi kodok kodar, ya sudah jadi kodar Allah, walaupun itu berat dan nggak enak buat kita, kalau kita bertawakal ya kita terima. Dan kita ketika ada musibah yang kita sudah menderita sakit atau apa, ya kita tawakal itu sudah bagian dari Allah yang berkehendak seperti itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Dede ini. Ya. Kok muter-muter masih di jalan, Pak? Enggak, saya lagi packing-packingan jadi pakai handphone. Oh, masih pakai HP. Ya itu sih kalau saya. Gimana, Pak? Tawakal? Ya, tawakal kan tadi penjelasan Ustaz, tawakal itu bukan di akhir sebuah aktivitas. Tapi tawakal itu dimulai sejak awal juga kita sudah harus punya konsep tawakal di dalam berbuat sesuatu, apapun perbuatan kita. Dari mulai niat itu sudah harus ada tawakal. Tadi kan yang paling clear ya itu. Ketika kita keluar rumah, kita belum jalan nih, belum kemana-mana. Doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Iya. Nah itu. Yang paling itu. Yang paling afdol. Mau pergi itu.